kuliah pemisahan, semua sudah hadir? Saya nggak bisa hadir ya? Oke, kita lanjutkan kuliah mengenai multikomponen distilasi. Ya, apakah sekarang file Excel di sini terlihat? Kalian sudah melihat semua? Tolong direspon, saya nggak bisa melihat chat saudara. Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Jelas ya? Suara saya juga jelas ya? Jelas, Pak. Yes. Oke. Nah, mungkin sedikit saya mengulang, mungkin sudah disampaikan, tapi supaya gampang aja. Jadi kita melihat tinjauan biner, ya, kembali ke masalah tinjauan biner ini ya, yang sudah diajarkan sampai saat ini dan mungkin juga akan diujikan, bukan mungkin, sudah pasti ya, akan diujikan besok. Itu adalah masalah perancangan kolom fraksinasi campuran biner. Gambarnya seperti yang di kanan ini. Nah, kalau kita mau merancang kolom distilasi, itu pasti kondisi umpan harus diketahui. Tidak mungkin kita merancang yang mau diolah apa itu tidak tahu, tidak mungkin. Ya, tolong rancangan kolom distilasi, tapi fitnya apa saja, nah itu jelas tidak mungkin. Jadi kalau mau merancang kolom distilasi, maka F, jadi F, ZF, dan TF, komposisi, suhu, serta laju molarnya, semua dalam besaran molar ya, itu harus diketahui. Itu nomor satu ini. Ya, nomor satu. Kemudian nomor dua, pemisahan sasarannya itu harus kita tetapkan. Yang paling sering itu misalnya saya pengen distilatnya itu komposisinya misalnya 95%. Tentunya 95% A ya. Dan sekaligus fasanya apa? Jadi di sini mau uap atau mau cair. Ya. Jadi ini harus ditetapkan dua. Yang satu lagi, umumnya itu adalah XB. Jadi komposisi di bawah, misalnya komponen A yang akan keluar di bawah hanya boleh 1% atau 5%, gitu ya. Nah, itu ditetapkan. Baru kita bisa merancang. Ini yang dikatakan degree of freedom-nya sudah 0. Ya. Kemudian kita menghitung neraca massa, F sama dengan D plus B, kemudian FZF, DXD plus BXB, sehingga seluruh stream variabel, tapi yang menyangkut neraca massa, jadi laju alir total dan komposisi diketahui, F, ZF, DXD, BXB. Ya. Langkah-langkahnya selalu begitu. Kemudian kita menentukan tekanan operasi. Jadi distilasi ini mau dilakukan pada tekanan berapa? Dalam perhitungannya memang tekanannya dianggap konstan, tapi di dalam kenyataannya pasti tekanan di bawah harus lebih tinggi daripada tekanan di atas. Kalau enggak, uapnya nggak bisa naik. Ya. Nah, bagaimana menentukan tekanan saya kira sudah diajarkan, jadi ini saya resume saja. Biasanya berdasarkan komposisi distilat. Ya. Jadi kita akan lihat kalau menggunakan cooling water, itu berarti suhu di sini harus di atas cooling water. Cooling water kan katakanlah suhunya 35 sampai 45. Berarti penarikan panas di sini oleh cooling water itu harus di atas 45. Dari operasi perpindahan kalor kalau kita ambil jaraknya 10 minimum 10 derajat Celcius, maka mungkin kisarannya antara 55 ya, 55 tertinggi, turunnya sampai 45. Ya, itu bisa menentukan tekanan di sini. Tapi ada ketentuan lagi, tekanannya tidak boleh terlalu tinggi. Ya, ada rule of thumb, kalau tekanan di atas 50 atmosfer itu sudah masuk high pressure technology, maka bisa nggak kita perkirakan alternatif di sini, kita gunakan sistem refrigerasi.
itu secara ekonomis berimbang atau bisa diperhitungkan. Ya. Tentunya saudara akan menambah sistem refrigerasi. Nah, di sini bisa dipertimbangkan. Itu ada rule of thumb-nya. Ya. Makanya di sini ada tekanan maksimum jangan lebih dari 50. Kemudian yang kelima, harus memiliki diagram kesetimbangan untuk sistem yang kita tentukan. Jadi harus memiliki diagram kesetimbangan uap cair pada tekanan yang sudah kita tetapkan. Nah, dalam posisi biner, diagram kesetimbangannya itu namanya TXY diagram. Kalau nggak punya ini ke bawah kita nggak bisa kerja. Nah, biasanya TXY diagram nanti di dalam prakteknya untuk menghitung itu bisa disederhanakan menjadi diagram XY. Tapi intinya saudara harus punya TXY diagram. Dengan diagram TXY, saudara bisa menentukan temperatur distilat dan temperatur bottom. Hanya dengan lihat diagram. Ya. Nah, dengan ditentukannya TDTB, maka semua stream variabel, ini kan kalau dilihat ya, kalau saya boleh, ini sebentar. Nah, ini ya. Ini fill. Nah, sekarang kan kita mau buat neraca. Ini saya tarik ini. Seperti ini. Seperti ini. Ya, kalau ini saya gelapkan. Ini. Maka proses ini seluruh stream variabelnya sudah terdefinisi. Variabel stream masuk 1, stream keluarnya 2. Karena stream variabel itu tekanan, temperatur, komposisi, dan laju total. Ini tekanan karena sudah ditetapkan, maka tekanan di sini, di sini, di sini sama. Ini laju molar, itu laju total. Ini komposisi, terus temperatur. Nah, setelah stream variabel ini terlengkapi, baru kita bisa menghitung dalamnya ini. Jadi baru kita bisa menghitung ini. Apa yang akan kita hitung tentunya adalah nomor 1 jumlah tahap. Nah, kalau mau menghitung jumlah tahap, nomor 1 saudara bisa menghitung N minimum, pasti bisa. Kemudian nomor 2 menentukan garis key. Kemudian menentukan garis operasi atas. Ya, menentukan garis operasi atas itu ada 2 maksud. 1 mencari R minimum, kemudian menetapkan harga R-nya itu berapa. Misalnya rule of thumb 1,25 kali R minimum. Kemudian menentukan garis operasi bawah, membuat jumlah tahap ideal, atau teoritis atau kesetimbangan, terus bisa menghitung beban kalor, baik di atas maupun di bawah, di reboiler maupun di kondenser. Dan yang terakhir, saudara bisa menentukan jumlah tahap nyata, jadi menghitung efisiensi berdasarkan rumus empiris yang terkenal kalau untuk hidrokarbon ringan itu biasanya korelasi dari O'Connell, ya, ada yang bentuk dalam bentuk kurva, ada yang bentuk persamaan. Ini adalah untuk campuran biner. Enaknya biner itu bisa pakai diagram. Sekarang kita bicara multikomponen, ya. Jadi kita bicara multikomponen. Bicara multikomponen itu step-stepnya sama semua. Step-stepnya sama semua. Kondisi umpan harus diketahui. Sasaran pemisahan juga harus diketahui. Kalau di kondisi biner, komponennya hanya A dan B. Maka saya memisahkannya pasti pengennya di sini A 100%, di sini B 100%. Tapi itu tidak mungkin. Tentu saja mungkin A-nya di sini ya udahlah 95% atau 90%. Di sini B-nya mungkin ya masih ada A-nya 5% boleh. Nah, sekarang kalau di dalam multikomponen itu untuk mencapai sasaran 2 variabel, saudara harus menentukan
yang namanya light key component dan heavy key component. Ya, kemudian baru kita bisa menghitung neraca massa. Nah, biasanya menghitung untuk multi komponen kita memerlukan lembaran data, ya, calculation sheet, lembar data atau data untuk perhitungan, calculation, bukan data sheet, kita perlu data sheet. Ya. Jadi, nih, saya contohkan seperti ini. Saya umpannya sudah tahu, ini. Ya, saya kira ini sudah disampaikan oleh Pak Wawan sebelumnya. Ya, ini bahasa lapangan. C2 itu adalah etana, propana, isobutana, normal butana, isopentana, normal pentana. Bisa lebih banyak lagi. Ini komposisinya. Kita sudah rubah semua dalam fraksi mol ya. Karena ngitung distilasi itu semua besaran molar. Feed-nya saya tetapkan 250. Jadi harus tahu feed-nya 250. Komposisinya seperti ini harus tahu. Ya. Jadi kita harus tahu. Tentunya jumlahnya 1 ya, karena ini komposisi. Nah, kemudian menetapkan 2 komponen kunci, ini misalnya, ya tidak harus, tapi misalnya. Saya harus merancang kolom pemisahan yang menghasilkan 95% C3 ini yang masuk ke dalam kolom itu keluar di distilat. Nah, kalau ditetapkan 1 kurang, karena tadi di tinjauan biner ini harus menetapkan 2 variabel. Biasanya XD sama XB. Nah, sekarang kita harus menetapkan 2. Kalau 1 kurang, kalau 3 berlebih. Artinya apa? Kalau kita tetapkan 2, degree of freedom-nya 0. Tapi kalau saya tetapkan 3, degree of freedom-nya menjadi minus. Redundant ya, jadi jawabnya bisa banyak. Jadi harus 2. Jadi, misalnya saya ingin menetapkan. Nah, sebelum kita bisa menetapkan di sini, ini adalah laju alir komponen di dalam feed. Makanya ini saya tulis FI. Ya. Mungkin kalau saya buat ini di sini. Nah, ini saya pindahkan di sini. Ya. Ini. Nah, jadi ini tuh yang masuk tuh ada C2, C3. Berapa laju molar C3? Ya tinggal ini dikalikan 250. Nah, ini sudah saya sediakan FI. Jadi ini sama dengan ini dikalikan 250. 250-nya saya kunci. Ya. Nah, jadi C2 itu 35 kilomol per hour. Saya copy, saya buat bawahnya. Oke, segini. Kalau ini dijumlah, harus 250. Ya, cocok, 250. Ya. Nah, sekarang berdasarkan ini, saya ingin 95% C3. C3 itu ini. Saya beri warna kuning saja. Ya, C3 itu ini. Saya ingin 95% keluar di D1, di distilat. Jadi saya tinggal 0,95 dikalikan ini. Tentunya sini selisihnya. Neraca massa seperti itu. Jadi ini adalah 32 dikurangi. Nah, ini saya baru menggunakan 1 yang ini. Ya, saya baru menggunakan 1 tentuan. Sekarang yang kedua, saya ingin ISO C4 di sini hanya 5%. Berarti saya bikin 0,05 dikalikan ini.
Ya. Jadi dari 30 yang keluar di atas hanya 1,5. Tentunya sisanya keluar di bottom product. Maaf. Ctrl C, Ctrl V. Ini keluar 25. Jadi kita menggunakan dua ya, patokan. Dua patokan, yaitu komponen C3 dan komponen ISO C4. Nah, semua desain kita nanti, jumlah tahap, segala macam, itu harus memenuhi keinginan kita, yaitu ini. Karena harus memenuhi ini, maka dua komponen ini kita jadikan namanya komponen kunci. Ya, ini sekarang sudah saya pakai. Kenapa disebut komponen kunci? Karena semua itu merujuk ini, harus jadi ini. C3 jelas lebih ringan dari ISO C4, maka ini namanya light key komponen, biasanya ditulis LK. Ya. Yang bawah ditulis heavy komponen. Itu. Jadi light key komponen, heavy komponennya ini. Nah, ini sebenarnya kita menghitung neraca massa, tapi belum lengkap. Ini baru fit dan D-nya baru sebagian. Nah, kemudian kita melakukan suatu pendekatan, asumsi, ya, yang ini ISO C4 di sini keluarnya aja hanya 5%. Tentunya yang lebih berat nggak mungkin keluar di distilat, mestinya harus di bawah 5%. Mungkin 2%, tapi untuk perhitungan pertama, ini kita anggap 0 dulu. Sorry, maaf. Ini kita anggap 0. 0, 0, 0. Demikian juga di sini. Ya. Ini bottom product. Ya. Ini kan 95%, 95% di sini 5%. C3 aja di sini keluarnya cuma 5%. Mestinya ini di bawah 5%, tapi supaya pendekatan pertama, ini saya anggap ini 0. Jadi ini pendekatan pertama. Nah, tinggal dibikin neraca massa. Kalau di sini 0, ya mestinya di sini 35. Ya. Jadi ini, kalau di sini 0, bersini 37. Ini mestinya 35. Ya. Nah, ini mestinya keluarnya di sini. Nah, kalau ini saya total, maka saya dapatkan ini adalah distilat, karena ini totalnya menjadi distilat, ini adalah bottom product. Nah, saya tinggal tulis di sini. Ini distilat, ini sama dengan ini. Ya, bottom product sama dengan ini. Tuh. Nah, terus saya tinggal melengkapi komposisi di sini. Maaf Pak, itu yang bottom product yang nomor 4 sampai 6 kenapa 0 ya? Ini. Iya. Sorry, saya salah. Ini, ini rumus. Ini rumus waktu saya copy, jadi ngopinya salah. Harusnya sama dengan ya. Ini. Harusnya ngopinya sama dengan. Ya, gitu ya. Oke, bagus. Berarti saudara tidak ngantuk ya. Oke, ada kesalahan? Nanti dikoreksi lagi ya kalau ada kesalahan. Ya, saya maaf tadi saya ini rumus, saya copy ke sini. Saya pikir angka, jadi oke. Ya, tapi ini belum lengkap. Ini baru laju molar. Padahal biasanya kita pengennya komposisi. Ya oke lah, kita tinggal komposisi ini. Berarti untuk mengetahui komposisi di sini, tinggal 35 dibagi dengan totalnya. Maaf, salah. Ini distilat. Distilat itu yang ini ya. Jadi ini sama dengan
35 dibagi totalnya. Ini. Ya. Saya kunci. Nah, nih. Kemudian ini saya copy supaya saya bisa menghitung komposisi ini. V. Ya, ini 0 nggak usah saya hitung. Kemudian yang XB juga sama. Ini sama dengan 163 dibagi totalnya. Totalnya saya kunci. Ya. Hasilnya sekian. Ctrl C. Ctrl V. Nih. Ya. Nah, ini harusnya jangan kuning. Yang kuning itu menunjukkan komponen kunci. Ya, ini komponen kunci. Nah, ini kuning, ya. Jumlah ini harus 1. Kita cek jumlahnya. 1, yang sini juga 1. Berarti sudah betul. Ya. Berarti ini kita ngitung neraca massa. Jadi dengan mengisi ini, itu kita menghitung neraca massa. Komposisi feed tahu, laju total feed tahu, komposisi distilat. Walaupun perkiraan, karena di sini 0, saya tahu, totalnya tahu, bottom product juga tahu, kita tahu, temperatur feed diketahui 100. Ya. Jadi ini kalau padanannya di biner, itu kita sedang mengerjakan ini. Kita sedang mengerjakan ini. Ya. Jadi tadi nomor 1, 2, 3 ini sudah kita kerjakan. Oke. Sekarang saya harus menentukan tekanan. Bagaimana cara menentukan tekanan? Ya. Biasanya menentukan tekanan dasarnya adalah ini, distilat. Komposisi distilat seperti ini. Ya, komposisi distilat ini. Ya. Nah, kita tahu ya. Di sini itu harus didinginkan. Ya. Nah, di sini itu harus didinginkan. Mohon maaf, mungkin kalau saya mau pindah ke PowerPoint kosong, bisa langsung nggak ya Pak Wawan? Harus stop share screen, nanti share screen ke PPT-nya Pak. Stop share screen, terus ke PPT-nya, sebentar. Aduh, ini gapteknya. Kemudian saya share screen, terus ke PPT-nya, share, gini ya. Ya, Saya sudah masukkan muncul. sini. Udah kelihatan kan papan putih? Nah, saya pakai pen. Bentar, nih, masih kagok. Nah, sekarang kita lihat. Udah keluar ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Ya. Ini kolom distilasi. Kita nomor 1 pakai cooling water karena gampang. Ya. Sini. Ini distilat. Ya. Sekarang Anda mau pakai apa di sini? Harus tetapkan. Kalau ini cairan, ya, ini adalah T-bubble. Karena semua keluar dari alat itu selalu kesetimbangan. Ini juga alat kesetimbangan. Ya, di sini kesetimbangan. Jadi yang keluar dari alat itu selalu konsepnya kesetimbangan. Jadi kalau cairan pasti T-bubble. Kalau ininya ditetapkan gas atau uap, itu T-dew. Ya. Di sini TV1. Ini kan nomor 1. Ini kan uap. Ini V. Jadi ini TV1.
Ya. Sekarang ini heat exchanger. Heat exchanger itu selalu begini. Ya. Kalau saya punya cooling water, katakanlah di Indonesia, cooling water itu tersedia pada 30 derajat Celcius. Saudara sudah belajar utility, sebaiknya cooling water itu kalau bisa naiknya 10 derajat Celcius saja. Kenapanya itu nanti belajar di utilitas ya. Nah, berarti suhu ini itu berapa? TV1 dan suhu TB di sini. Ya, kan yang paling bagus itu kan pasti ini ya, counter current. Jadi counter current gini. Di sini asalnya TV1. Ini akan jadi TB. Saudara sudah belajar perpindahan kalor, ada ketentuan delta T approach ini, itu minimal berapa? Oke. Ada yang tahu berapa? Coba jawab, biar nggak ngantuk. Jawab aja. Delta T approach, sudah lulus perpindahan kalor belum? Wah, kok lemes gini? Halo. Nggak ada yang jawab ya? Wah. Pak Wawan sebut saja satu mahasiswa, namanya siapa, suruh jawab. Oke, Pak. Jangan tidur ya. Sekarang tanggal berapa sih, Pak? Sekarang 24. NIM 24. Oh, NIM 24 ya, betul, bagus. Oh, nggak ada ternyata, Pak. Loncat dari 23 ke 26. Ya udah 23 aja, Pak. Siapa NIM 23? Siapa namanya? Rionardi Pranata. Nah, jawab. Hadir enggak? Ada, Pak. Enggak, orangnya ada enggak? Hadir, Pak. Hadir. Biasa sudah belajar perpindahan kalor kan? Sudah, Pak. Nah, berapa? Delta P approach namanya. Minimum. Nilai perpindahan kalor apa? Sekitar 25 derajat ya, Pak, kalau nggak salah. Berapa? 5. 5 derajat. Oke, 5. Ya, 5 sampai 10, macam-macam ya. Tapi kadang-kadang orang naruh 10. Oke, kalau saudara jawab 5, oke. Kita jawab 5. Ya, nanti dilihat lagi ya. Sorry, ini saya salah. Ini 40. Oh, ini kepotong ya. Ini 40. Berarti di sini, kalau ini minimum 5, berarti TV1 itu minimum 45 ya. Kan boleh lebih tinggi sebetulnya. Kan yang approach itu kan minimum. Nah, tadi teman kamu menjawab 5, berarti TB itu boleh 35. Ini bubble point. Ini dew point. Komposisi distilat sudah tahu. Jadi pada XD, I, kenapa saya bilang I? Karena, nulisnya salah. XID, ini kan ada C3, C2, dan sebagainya. Pada komposisi XID yang diketahui, itu dew point-nya minimum 45, bubble point-nya 35, supaya bisa didinginkan oleh cooling water. Nah, sekarang saudara tinggal harus mencari berapa. Ya. Kalau saudara patokannya ini, maka saudara kan mencari dew pressure. Kalau saudara patokannya ini, saudara cari bubble pressure. Termodinamika sudah itu ya, sudah diajarkan kan? Nyari dew pressure sama bubble pressure untuk multikomponen. Ketemu. Tentunya ambil yang tinggi. Nah, itulah tekanan yang kita pakai. Dengan catatan P-nya maksimum 50 bar. Kenapa kok 50 bar itu menjadi patokan? Karena kalau sudah 50 bar itu sudah masuk high pressure technology. Jadi membuat vesselnya itu nggak gampang, nggak mudah, ngelasnya dan sebagainya itu sudah teknik tinggi dan akan mahal. Oleh sebab itu, maka dipertimbangkanlah menggunakan refrigerasi. Kalau refrigerasi, maka saya bisa turunkan ini. Saya bisa bekerja pada 10 derajat sampai 20 derajat Celcius. Otomatis ininya juga turun.
tekanannya juga turun. Cuman sekarang medium pendinginnya ini. Medium pendinginnya kan ini. Ya pasti bukan cooling water ya. Nah, saudara sudah belajar utilitas, nomor 1 cooling water. Turun, itu chilled water. Ya, biasanya chilled water itu 4 derajat Celcius. Nah, jadi kalau ini 10 sampai 20, saya masih bisa pakai chilled water. Turun lagi, sudah pakai sistem refrigerasi. Sebetulnya chilled water itu juga pakai sistem refrigerasi, cuman sistem refrigerasinya di luar untuk mendinginkan air, airnya jadi dingin. Yang kita pakai ini. Jadi airnya ini 4 derajat. Naik jadi 10 derajat, dinginkan lagi, naik, puter-puter. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya akan kembali ke Excel yang tadi. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mana ini? Kok hilang? Meeting control kok hilang ya? Stop share, kemudian saya share screen, kembali ke ini. Nah, udah tampak ininya, Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah. Berarti padanannya kita sudah sampai di sini sekarang, tinjauan biner. Menentukan tekanan operasi. Nah, sekarang kalau sudah menentukan tekanan operasi, sekarang harus memiliki diagram TXY. Kalau biner. Sekarang kalau multikomponen, diagramnya bukan TXY. Ya, bukan TXY diagram. Tetapi diagramnya dinyatakan dalam key value. Ya, key value. Atau juga pakai equation of states. Ya, yang gampang saja key value ya. Jadi apa itu key value? Yang namanya KI itu sama dengan YI per XI dalam keadaan setimbang. Nah, kotak ini itu adalah untuk menentukan key value. Ini K kan ini, kalau saya perbesar. Nah, ini K, sorry. Ini K. P-nya udah. Oh ya, maaf ya. Ini saya tetapkan saja. Ini saya hapus ya. Nah, tentunya ngitung tadi, anggap ya, hasil perhitungan tadi, menghitung P2 dengan P bubble untuk kondisi distilat, ya. Yang tertinggi saya ambil, saya dapat 25 kilogram per sentimeter, absolut. Harus absolut ya. Nah, ini saya konversi ke kilopascal, absolut. Ya, jadi ini anggap saya berhasil menghitung ini. Ya. Nah, sekarang saya mau cari ini. Jadi kesetimbangan pada P. Tentunya angkanya banyak. K itu tadi, ini, K, itu YI per XI. Jadi nanti di sini, itu adalah YI per XI-nya C2. Di sini YI per CI-nya C3. Sampai ke bawah sini. Ya. Tentunya pada tekanan yang sudah kita tetapkan, ya. Dan ini pada temperatur fit. Temperatur fit sudah diketahui, 100 derajat Celcius. Nah, cara yang paling gampang kita memakai kurva de Pitzer, ya.
Nih, kita menentukan key value. Semua kenal kurva ini ya? Kenal nggak? Ada yang kenal nggak kurva ini? Ya. Makanya kenapa saya bikin ke kilopascal? Karena kurva ini kebetulan kilopascal. Kilopascalnya tadi berapa? 2452. Suhunya berapa? 100. Ya. Nah, saya tinggal ambil garis. Ya, garisnya mungkin bagusnya diwarnai merah ya. Kita drawing tools-nya. Oke, nggak apa-apa lah. Di sini, oke, biru juga nggak apa-apa ya. Nih, saya ambil ini, kiri tekanan. Berapa tadi tekanannya? 2400, ini 2000, 2500, berarti 2450 itu di sini. Nah, di situ. Sekarang suhunya berapa? Suhunya 100. Suhunya 100 ini. Nah, ini. Ya. Sebentar, saya mau mempertebal. Oh, ini dia. Ini dia. Nah, dipertebal garisnya. Tadi komposisinya apa? C2. Ya. Komposisinya C2 yang paling tinggi, kemudian C3. Nah, saudara bisa lihat di sini. Ini 245 berapa, ini 100, kemudian saudara lihat C2 itu ini. Ini metan, metana, etilen, ini etan, berarti C2 di sini. Saya tarik ke atas, ya. Ini 1, 1,5, 2, 3, ini 4. 3,5 di sini, ini 3,4. Untuk C2, 3,4. Untuk propan, 1 di sini, 1,5 di sini, ini 1,6. Saya tulis di sini. Ya. Tadi berapa? 3,4. Terus sama 1, berapa ya? Lupa saya. 1,6. 1,6. Oke. Saya tulis di sini 1,6. Dan seterusnya. Sampai sini. Ya, dengan melihat ini. Ya, propan ini, isobutan ini, normal butan ini, isopentan ini, normal pentan ini. Makin ke bawah, ini juga sekalian ngecek, harus angkanya makin kecil. Karena K itu Y per XI. Ya, Y itu adalah uap, jadi makin mudah menguap pasti makin gede. Jadi ini seolah-olah 3,4 kali lebih mudah menguap. Nah, saudara juga harus ngisi ini. Ngisi KID dan KIB. Nah, masalahnya grafik ini, saya salah. Grafik ini meminta temperatur. Temperatur 100 itu adalah temperatur feed. Jadi saudara harus ngitung dulu temperatur distilat. Ya. Jadi harus ngitung dulu temperatur distilat ini. Ngitung dulu temperatur batu. Komposisi distilat tahu. Tekanan total tahu. Sekarang distilatnya fasa apa? Saudara tadi sudah tentukan. Misalnya distilatnya fasa uap, maka temperatur distilat itu adalah do temperature, jadi temperatur embun pada komposisi distilat pada tekanan yang sudah ditetapkan. Ya, dari termodinamika, saudara bisa ngitung.
Kalau saudara milihnya di sini cairan jenuh, maka yang dihitung adalah bubble temperature. Ya. Distilatnya bottom produknya gimana? Biasanya bottom product itu cair ya. Cair berarti ini ngitung bubble temperature pada komposisi B. Jadi pada komposisi ini. Tekanannya tadi sudah ditentukan. Ini nanti semua terisi. Bentar ya. Sorry, saya lihat. Nah, ini contoh ya. Mirip-mirip ya, saya contek dari sini aja ya. Isinya. Ctrl C. Ini saya isi aja di sini mirip ya, mungkin beda-beda tipis gitu. 34, Ctrl C. Nah, ini. Yang jelas makin ke sini makin rendah. Ya. Ini di tengah-tengah. Yang ini harus di tengah-tengah. Karena sesuai dengan suhu. Ini suhunya rendah. Berarti kalau suhunya rendah, maka K-value-nya juga rendah. Ini suhunya paling tinggi, kan paling rendah di sini, paling tinggi di sini, ini harus di antaranya. Berarti ini K-value-nya paling tinggi. Ini K-value-nya tengah-tengahnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, tadi ini dapat suhunya berapa ya? Saya nyontek aja, topnya ketemunya 50, bawahnya 150. Jadi ini dengan hasil perhitungan dapat 50, ini dapat 150. Tapi ini cuma perkiraan ya, jadi jangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini sama dengan saudara memperoleh diagram. Nih. Jadi saudara sampai di sini. Tapi ini baru diagram TXY yang bisa dirubah jadi diagram XY. Nah, kalau di multi komponen ini masih kurang ini. Nah, alpha IF ya, yang disebut alpha IF itu adalah pakai ini ya. Pembaginya ini. Jadi ini heavy komponen. 1,8 ini heavy komponen ini. Ini heavy komponen. Ini kita pakai sebagai patokan. Jadi semua harga K dibagi dengan ini. Jadi sebagai contoh, nomor sini, punyanya fit ya, ini karena alpha IF. Ini 315, 3,15 dibagi dengan heavy komponen. Heavy komponennya saya kunci, ya karena pembaginya itu. Nah ini. Kemudian ini saya Ctrl V. Ya. Nah ini tetap saya gini. Ciri hitungannya, ya ini harus satu karena ini adalah ini dibagi ini. Alfa itu adalah relative volatility, kemudahan menguap. Jadi komponen C2 itu dibandingkan heavy komponen itu 1,75 kali kemudahan menguapnya. Yang ini 1,1. Kalau ini 1 karena dibandingkan dengan dia sendiri. Makin ke bawah harus makin rendah. Hanya 0,83, 0,61, 0,1. Nah, sampai di sini ya. Itu kalau di tinjauan biner saya sudah sampai sini termasuk menghitung menjadikan diagram XY. Ya. Tadi sekaligus menentukan temperatur semua aliran proses. Sudah ketemu kan TDTB tadi? Oke. Sekarang di sini. Nah, ini 1 sampai 6 itu adalah data untuk menghitung ke bawah. Jadi kita mulai menghitung. Ya. Ini adalah data untuk menghitung ini. Oleh sebab itu sering ini itu disebut lembar data, data sheet.
Sheet untuk apa? Sheet untuk menghitung. Menghitung apa? Menghitung ini ke bawah semua. Ya. Nah, nanti ngitungnya pakai Excel aja. Excel ini kan sheet semua nih, sheet 5, sheet 6, sheet. Jadi neraca massa ini data sheet. Ini sheet data untuk ngitung, ya. Sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung ini. Ya, tentunya karena kita cuma 1 jam, saya nggak akan lanjutkan ini, karena ini harus beruntun ya, kalau cuma tinggal 5 menit bicara ini nanti. Tapi kita akan lihat untuk menghitung ini, itu ada 2 pendekatan. Saya kira pada kuliah nanti sesudah ujian ya, besok ujian modul 1. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya. Enak ya? Ini sekalian persiapan buat besok. Besok kan ujian ini ya? Betul nggak? Betul, Pak. Nah, udah disiapin. Ya. Tapi baru sampai sini. Ya. Gitu. Tapi mestinya sudah bisa lah, saudara. Oke, ada pertanyaan? Jadi, multi komponen dengan biner tidak ada bedanya. Ya, jadi harus punya. Ya. Seperti ini. Nah, ini tekanan nggak apa-apa ini. Nanti ini reflect review. Harusnya di sini nggak perlu. Ini di data perhitungan. Mungkin saya terlalu berlebihan. Baik, saya kira itu semua. Pak Wawan tinggal 13, udah hampir 3 menit lagi. Kalau Pak Wawan ada yang mau disampaikan terkait dengan ujian besok, silakan Pak Wawan. Kalau teknis belum final Pak, nanti diumumkan saja via ketua kelas Pak. Ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada ya Pak? Tidak ada untuk saat ini. Dari mahasiswa tidak ada yang mau ditanyakan? Atau masih terpikir ujian besok? Ya, tapi nanti sesudah ujian, kita akan masuk ke sini ya. Saya kira itu Pak Wawan, kita akhiri saja. Biar mereka bisa belajar untuk besok. Teknisnya besok nanti akan diketahui. Selamat siang, Pak. Ya. Saya Gabriel mau tanya, Pak. Untuk yang multi komponen ini berarti besok belum masuk ujian ya, Pak? Belum ya, Pak Wawan ya? Belum ya? Belum. Kalau multi komponen kan diujikannya nanti pas kalian tugas trikolom. Perancangan trikolom. Oke, baik. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ini kita tutup saja, Pak Wawan. Makasih ya, sampai ujian besok. Terima kasih, Pak Wawan. Baik, Pak. Terima kasih. Jangan lupa